Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kajian kali ini nomor 250 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 250. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan id laisa tawadu'u illa an rif'atin famata asbata li nafsika rif'atan fa antal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya bertawadu, maka berarti ia benar-benar sombong, sebab tidak mungkin ia merasa tawadu kecuali kalau ia merasa besar atau merasa tinggi. Karena itu, bila engkau menetapkan bahwa dirimu itu tinggi atau besar, maka benar-benar engkau telah sombong atau mutakabbir. Maka apabila engkau menetapkan dirimu bertawadu atau merendah diri, yakni padahal engkau itu seorang yang besar dan tinggi, maka itu berarti engkau benar-benar telah sombong atau mutakabbir. Siapa yang merasa dirinya sudah tawadu, saya nih orang tawadu, saya nih orang yang rendah hati, merasa dirinya ini orang rendah hati, maka berarti dia benar-benar orang sombong. Sebab tidak mungkin ia merasa rendah hati kecuali kalau ia sebetulnya merasa tinggi. Jadi begini hadirin, kalau orang wah saya ini rendah hati, berarti artinya dia tuh merasa spesial sehingga melakukan sesuatu tuh misal ya merapikan sendal, hatinya tuh ada, duh saya rendah hati nih, saya berarti dia merasa merapikan sendal itu tidak layak karena dia tuh punya jabatan tinggi, punya kedudukan, punya kehormatan, jadi pantasnya orang lain lah yang melakukan merapikan sendal. Kalau saya merapikannya, saya termasuk yang merendahkan diri saya. Nah makanya ketika orang merasa rendah hati, itu sudah sombong. Loh harusnya bagaimana? Ya sudah lakukan saja, tidak usah merasa rendah hati. Jadi kata kuncinya adalah merasa. Harusnya bagaimana lihat sendal berantakan, ya rapikan saja. Karena memang kita harus merapikannya. Nyuci kendaraan, naik ojek, jalan kaki, tidak usah merasa spesial. Misal ada orang yang di kantor jabatannya pimpinan, lalu dia merasa bahwa naik ojek itu tidak pantas buat dia, karena pantasnya dia naik mobil bagus, disupirin. Jadi ketika dia naik ojek, dia tuh merasa spesial. Tuh saya ini sudah rendah hati. Karena itu tuh ciri-ciri sombong. Padahal naik ojek biasa saja, tidak usah merasa spesial. Bisa dipahami ini hadirin sekalian. Jadi kalau ini memang kalau kajiannya di kalangan yang biasa naik ojek tidak aneh. Tapi kalau kajiannya di kalangan para eksekutif, orang-orang kaya, kadang-kadang naik ojek itu menjadi spesial buat dia. Atau dia pergi jalan tanpa pengawal. Waduh, saya ini tawadu nih, pergi ke sana sini sendiri. Karena dia merasa layaknya sih dia tuh dikawal, diperlakukan spesial. Yang biasa datang ke tempat dikasih tempat duduk khusus. Para kiai di sini, lalu datang ke masjid ada di belakang, dan dia merasa saya ini tawadu,
seharusnya saya di depan. Ini berarti dia sombong, karena dia merasa di belakang itu tidak layak baginya. Masa semua orang di depan, hadirin? Sebetulnya pengajian ini cocoknya adalah di kalangan orang-orang yang memang punya, ya, ada sesuatu yang bisa membuatnya merasa spesial. Kalau kita yang biasa nggak ada hargai mah nggak begitu ngepek ceramah ini. Yang punya gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, senioritas, atau prestasi, biasanya dia berat sekali untuk memiliki kehidupan normal. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih yang bahaya? Ada al-kibr. Al-kibr itu merasa diri besar. Jadi kesombongan, hatinya itu disebut takabur. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar zarah. Apa itu takabur? Yang dapat dipahami adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang takabur itu adalah yang mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang yang sombong itu ada yang secara akidah sudah sombong sekali. Dia tidak suka kepada agama, tidak suka kepada Allah, apapun yang berkaitan dengan kebenaran dia tidak suka. Kenapa? Karena dirinya lah sudah merasa benar. Jadi adakah orang miskin sombong? Ada, yaitu orang miskin yang tidak mau belajar agama. Salah satu ciri kesombongan orang itu tidak suka kepada agama, tidak suka ke majelis taklim, tidak suka kepada pelajaran kebenaran, ya, pokoknya berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis, berkumpul dengan para ulama, majelis ilmu, dia tidak suka. Walaupun mungkin dia ramah melakukan yang lain, dia ramah, dia sopan ke yang lain, tapi kalau dia tidak menyukai kebenaran, itu sudah masuk wilayah sombong. Walaupun dia miskin, tidak punya apa-apa gitu ya, tapi ya sombong juga karena dia sudah tidak menyukai agama Islam khususnya, yang memang itu menjadi tolok ukur kebenaran. Kemudian ke Quran juga tidak begitu ngeh. Itu udah ciri-ciri kesombongan, karena Quran itu kebenaran. Kepada Rasulullah tidak, dia akan mengidolakan yang lain. Dia tidak ngeganggu orang, tetapi dia tidak begitu suka kepada nabi-nabi itu. Dia lebih suka kepada Spiderman, ya, daripada ke Siti Aisyah, Siti Khadijah, Wonder Woman yang gak jelas. Ada anak-anak yang memang belum tertarik ke agama. Kalau ini mungkin bukan sombong, kalau ini salah orang tuanya, ya, yang belum maksimal membimbing anaknya. Tapi itu ada yang belajar agama jadi sombong. Nah, ini penyebabnya adalah dia lebih banyak belajar ilmu syariat tapi tidak belajar ilmu akidahnya dulu. Kenapa ada orang belajar agama jadi sombong? Belajar dengan ibadah jadi sombong karena dia tidak belajar mengenal Allah dulu. Kalau orang tauhidnya kurang, belum belajar tentang Allah, asma wa sifat Allah, sehingga keyakinan kepada Allah kurang, dan dia belajar ilmu syariat, ilmu sholat, saum, itu benar harus dipelajari. Tapi kalau fondasinya ilmu ke Allahnya kurang, maka ilmu agama dan amalan agama bisa jadi sombong juga. Orang-orang sombong, kita kalau sombong itu udah merasa paling benar.
tidak memerlukan nasihat orang. Kalaupun bicara dominan, selalu ingin didengar, selalu ingin diikuti pendapatnya. Kalau ada yang beda, tidak suka. Kalau ada orang memberi saran, apalagi mengkritik, musuh itu. Orang sombong tuh dirinya saja yang benar. Tidak nyaman berdekatan dengan orang sombong. Diubah ini? Enggak kan? Jangan ya. Tidak nyaman berdekatan dengan orang sombong, karena orang sombong itu tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa orang bisa sombong? Itu awalnya dari ujub, merasa keterpesonaan terhadap diri. Bisa dari lahiriah ya, karena kerupawanan, kegagahan, atau perempuan yang sedemikian rupa, kecantikannya. Kalau orang sudah ujub merasa dirinya beda dari yang lain. Nah, kalau sombong apa bedanya dengan ujub? Kalau sombong memerlukan orang lain untuk direndahkan. Ada yang sendiri saja ujub melihat dirinya, tapi ketika lihat orang lain lebih kurus, meniceking gitu, jadi sombong. Dia takjub dengan dirinya yang tinggi, tapi ketemu dengan orang yang lebih pendek, keluarlah kesombongannya. Dia takjub dengan suaranya yang merdu. Nah, ketika lihat orang yang suaranya kurang merdu, keluar meremehkan. Karena orang sombong itu selain dia tidak menyukai kebenaran, dia juga merendahkan orang lain. Jadi kalau kita ingin lihat kesombongan kita, caranya diantaranya lihat. Kalau ketemu orang ini, hormat. Tapi ketemu orang yang kita anggap lebih rendah, enggak hormat. Kalau orang yang tawadu asli itu, hormatnya sama. Sini hormat, ke cleaning service hormat, ke yang jualan hormat, dan hormatnya asli. Karena memang dia tidak mau merendahkan. Karena ada yang dia sopan ke orang lain, tapi dengan ditayangkan supaya kelihatan dia tuh sopan ke orang miskin. Ana apa kabar? Ke orang-orang duafa, ke yang memiliki penyandang disabilitas, dia memang sopan. Kalau ada kamera, ya, dia merasa perhatian, empati, ini sombong, ya. Jadi orang yang merasa rendah hati menyapa orang lain, ramah ke orang lain, itu ciri orang sombong. Harusnya ke gimana? Ya kalau mau ramah mah ramah aja, nggak usah merasa spesial. Jadi di kantor misalkan, ke atasan hormat, atasan pergi melotot ke bawahan, jangan, ini teh sombong. Harusnya mah kalau ke atasan hormat, ke karyawan juga hormat, sama sopannya. Rasulullah kan begitu sopan ke setiap orang tuh, ya, dengan proporsional. Nah, hati-hati nih. Kalau kita mau berbuat baik, sopan, ya sopan sajalah ke siapapun, ya. Bagaimana caranya supaya kita tawadu? Nah, di sini disebutkan juga sih caranya, yaitu diantaranya ya, kita harus sibuk sekali, sibuk menilai diri sebagaimana yang Allah tahu tentang diri kita. Allah tahu kita bodoh, Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita sholat tidak khusyuk, Allah tahu kita maksiat mata dalam kesendirian banyak dosa. Nah, orang yang sibuk dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya, insya Allah tidak melihat orang lain lebih rendah. Karena itu boleh jadi sholatnya lebih khusyuk, sedang saya Allah tahu saya tidak khusyuk. Dia begitu boleh tahu, boleh jadi matanya tidak zina, Allah tahu mata saya suka zina. Nah, begitulah hadirin. Itu ilmunya cuman sedikit, boleh jadi diamalkan. Allah tahu saya diberi ilmu,
tapi belum mengamalkannya. Tapi dia jangan-jangan pamer, boleh jadi diterima oleh Allah amalnya. Kita sering beramal, tapi belum tentu diterima karena kita sering tidak ikhlas. Makanya sering-seringlah menafakuri apa yang Allah tahu tentang aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Nah, kalau kita suka menafakuri itu, penghormatan orang ke kita tuh jadi enggak sedap lagi. Karena pujian, penghargaan, penghormatan orang ke kita tuh, kalau kita udah tahu siapa diri kita, ya nggak cocok. Ya punten ya, kita buang angin dan kita tahu persis bau. Jadi kalau ada yang nyebut, oh ini mah netral, kita ini harum, nggak akan bangga dengan sesuatu pujian, pengakuan, penghargaan, perlakuan spesial kepada kita tidak termakan. Jadi tidak ngeh lah, tidak menikmati. Demikian pula ketika orang tidak menghadap ke kita, tidak memperlakukan kita yang spesial, nggak apa-apa, karena aslinya sih kita nggak layak diperlakukan. Nah, karena kita tidak merasa layak diperlakukan spesial, jadi kita melakukan apapun ringan-ringan saja. Nyuci kendaraan, kan ada yang nyuci motor itu merasa spesial sehingga ingin orang lain tahu, kalau bisa diposting. Kemudian beres-beres di rumah, ngepel, merasa spesial. Ini bagus nih kalau orang lain tahu. Kenapa? Karena kita menganggap itu bukan pekerjaan kita. Harusnya ngepel ya ngepel sajalah. Tidak usah harus orang lain tahu, harus diposting. Kenapa harus diposting? Agar diakui kita ini orang rendah hati, kita ini orang yang mau melakukan hal-hal itu jaim sekali, ya. Halo? Gimana ini teh bisa dipahami tidak ya? Ada orang ya kita yang suka merasa rendah hatinya tuh palsu, ingin diakui sebagai orang rendah hati. Orang yang rendah hati asli tidak memerlukan pengakuan apapun dari orang lain yang menganggap kita ini orang rendah hati. Begitulah hadirin sekalian, orang-orang di sini disebutkan ya, bukanlah orang tawadu, yaitu orang yang bila bertawadu merasa dirinya sudah mengalahkan atau merendahkan dirinya. Orang yang tawadu ialah bila orang berbuat sesuatu merasa diri belum layak mendapatkan kedudukan itu. Kata Asyibli, siapa yang merasa dirinya berharga, maka ia tidak bertawadu. Jadi merasa spesial, merasa layak dihormati, merasa layak diperlakukan khusus. Udahlah, lempeng we hidup mah ya. Gimana kalau kita punya jabatan? Nah, jabatan itu bukan untuk menuntut orang lain tahu jabatan kita dan memperlakukan kita spesial. Jabatan itu kita ingat sebagai amanah untuk dipertanggungjawabkan. Kan ada yang merasa pimpinan agar orang lain mengakui dirinya pimpinan, agar orang lain memperlakukan dirinya pimpinan. Tapi ada yang menyadari saya pimpinan untuk menuntut dirinya berkhidmat. Ada bedanya tidak nih? Saya dosen, nuntut mahasiswa mengakui dirinya dosen, nuntut mahasiswa menghormati dirinya dosen. Tapi ada juga yang saya dosen, saya tuntut diri saya menjadi tauladan, saya tuntut diri saya sebagai dosen melayani para mahasiswa agar bisa paham. Ada bedanya tidak nih? Saya ustadz,
menuntut orang lain memperlukan dirinya sebagai ustadz. Itu sudah kurang tawadu. Saya ditakdirkan misalkan jadi ustadz, saya tuntut diri saya berusaha menjadi contoh yang terbaik lillahi ta'ala, dan saya tuntut diri saya untuk bisa melayani para santri, berkhidmat jamaah. Beda rasanya ya. Ketika kita menuntut orang, maka ketika orang tidak memperlakukan kita spesial, kita tersinggung, kecewa, marah. Dan ketika kita merasa spesial, ketika kita rendah hati ke murid itu merasa, wih saya rendah hati nih ye. Kenapa? Karena memang posisinya sudah merasa sebagai ingin orang yang dihormati. Tetapi ketika kita merasa saya ini pelayan, melayani, jadi berbuat baik, hormat ke santri itu nggak ada beban, tidak merasa spesial karena memang saya mah bagian jadi pelayan. Sayyidul qaum khadimuhum. Kelihatannya ini ilmu yang kurang menarik untuk dibahas karena ini akan menyinggung kesukaan diri kita dihormati, kesukaan kita diperlakukan spesial, diketahui, dikagumi, diakui. Padahal di dalam dunia ilmu penyakit hati itu penyakit, hadirin sekalian. Kita harus latihan terus untuk tidak merasa penting, tidak merasa hebat, tidak merasa spesial. Walaupun kita diberikan oleh Allah casing dunia ini, kita tetap aja sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang aib kita, sibuk. Allah tahu saya ini sedikit ilmu, itu pun tidak diamalkan, amalnya juga jarang ikhlas. Allah tahu saya ini banyak dosa, banyak aib yang saya tutupi. Allah menyaksikan setiap saat. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang Allah tahu tentang kelakuan kita, nanti dengar pujian, penghormatan orang tuh sudah tidak ada lagi enaknya. Dan ketika dihina, diremehkan, tidak diperlakukan spesial oleh orang lain pun tidak terluka. Begitu. Jadi jangan sampai kita, nauzubillah ya, iblis itu kan diciptakan lebih duluan daripada Nabi Adam, lebih kenal ke Allah duluan iblis tuh, lebih taat duluan kepada Allah. Tapi dan ketika Quran turun, iblis juga pasti mengetahuinya karena dia bagian yang membisiki manusia kepada keburukan. Jadi tahu persis akhlak Nabi Muhammad. Iblis itu juga tahu Quran diturunkan, tapi mengapa dia tidak mau mengikuti kebenaran? Ya penyebabnya itu takabur. Jadi orang kalau sudah takabur, kenapa takabur? Ya ujub, merasa dirinya lebih, merasa diri super, merasa diri beda dari yang lain. Hadirin, tolong ceramah yang tadi pagi saya ulang sedikit ya. Kalau misalkan kita sempat diuji jadi guru, terus ada murid kita, misalkan guru TK, ada muridnya sukses, kita tidak usah nyebut-nyebut itu murid saya dulu. Apa maksudnya itu kan? Itu kan nebeng beken, ya kan? Dia tuh dulu dididik oleh saya, apa perlunya? Padahal dia jadi bagus, boleh jadi doa orang tuanya, boleh jadi guru-guru yang lain yang mendidiknya yang lebih ikhlas.
Lah kita dengan menyebut-nyebut itu murid saya yang mendidik, dia tuh binaan saya yang melatih. Itu ciri-ciri bahwa ilmu yang kita sampaikan itu buat kita aja nggak manfaat, karena kitanya udah ujub, udah ria. Halo? Sudah tahan. Kecuali kalau ditanya, itu Pak Menteri itu dulu mesantren di Darut Tauhid. Ya memang episodenya begitu. Udah cukup, tidak usah, tidak ditanya, ngaku-ngaku. Si itu tuh dulu di sini loh. Si itu nggak boleh, hadirin. Jadi seorang guru, jadi pengajar tidak usah ingin diakui oleh orang lain. Itu ciri-ciri kita itu nggak ikhlas ngajarnya ya. Ciri-ciri ada ujubnya, ada sombongnya di sana. Udah, kalau orang lain pada sukses, memang pernah belajar sedikit kepada kita, nggak usah nebeng beken, tidak usah merasa penting, tidak usah merasa berjasa, tidak usah menuntut orang lain tahu jasa kita. Boleh jadi nggak ada apa-apanya yang kita ajarkan itu, ya. Jangan kalau orang dapat sesuatu seakan-akan itu karena perjuangan pengorbanan kita. Jangan, udah diam. Termasuk misalkan ada karyawan, kemudian dia keluar dari kita usahanya, kemudian sukses ya, maju. Jangan mengatakan dulu tuh dia karyawan saya. Mau apa nyebut itu, kan? Itu tuh mau menunjukkan dirinya tuh lebih dari dia. Halo? Jelas nih hadirin, diam, ikut wae, seneng. Ini penyakit hati tuh. Ingin diakui penting, ingin diakui berjasa, ingin diakui orang yang membuat orang lain sukses. Termasuk ada yang pengajian kita ajak, kemudian dia berubah jadi baik. Lah kita yang ngajaknya teh ngomong ke tiap orang. Dia sekarang pakai kerudung, saya loh dulu yang ngajak ke pengajian, dia sekarang jadi soleh ahli tahajud. Awalnya saya, kenapa harus diomongin, kan? Sudahlah hadirin, kalau kita terus ngomong ingin diakui orang, apa aja itu ciri-ciri tuh amalan kita tuh nggak benar. Karena kalau amalan yang ikhlas mah nggak memerlukan pengakuan orang lain, nggak usah nebeng beken, ya sudah, lah. Kalau kita ngasih beasiswa ke seseorang, terus dia maju, terus jadi sarjana, S2, S3, udah nggak usah diomongin, itu beasiswa dari saya, mau apa? Itu sebetulnya kan Allah yang ngasih rezeki ke dia, kita diuji jadi jalan. Kalau kita ngaku-ngaku berjasa, nggak ada pahalanya. Nah hadirin sekalian, penyakit-penyakit hati begini kadang dianggap normal, dianggap wajar, padahal itu menghancurkan amal-amal kita. Sudah ya, mulai sekarang dilatih. Tidak usah capek-capek ingin diakui jasa, kelebihan, kebaikan, prestasi, kecemerlangan kita. Udahlah, nggak usah. Tuhan kita tuh Allah, bukan penilaian orang. Yang penting bagi kita diterima oleh Allah. Sudah sangat cukup itu. Kita nggak diakui kebaikannya, ya nggak apa-apa. Jasa kita enggak diomongin, enggak apa-apa. Allah sebetulnya yang membuat kita bisa berbuat juga. Enak tidak sih dengarnya hadirin? Kita murid-murid kita enggak mengakui jasa kita, ya enggak apa-apa. Dan tugas kita mah bukan diakui murid, tugas kita mah memberikan yang terbaik sama murid, ya. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati, tidak bisa maksa orang lain mengakui siapa diri kita. Demikianlah hadirin sekalian. Apa yang terpikir Ustadz Mulyadi? Boleh bertanya? Boleh.
Saya tahu ini kira-kira Ustadz mau nanya, mikir. Ya, jadi yang AA jelaskan ini ada istilah sombong dengan ketawaduan. Jadi sombong dengan pura-pura tawadu begitu. Mungkin pertanyaannya sebaliknya, ada enggak yang tawadu dengan kesombongan gitu? Dia tawadu pura-pura sombong padahal sesungguhnya tawadu. Di sebaliknya dari sombong dengan tawadu dengan kesombongan itu mungkin ada atau tidak seperti itu? Sombong, gimana? Tawadu dengan kesombong, gimana? Nggak ngerti ah. Ya, kalau yang jelaskan ini kan sombong dengan ketawaduan. Jadi dia sombong sesungguhnya walaupun pura-pura tawadu, aktingnya dan sebagainya. Nah sekarang sebaliknya, ada enggak tawadu dengan kesombongan begitu? Tawadu dengan kesombongan. Memang ada pernah mendengar kepada orang yang sombong itu boleh sombong kepada yang sombong katanya ya. Karena untuk menolong si sombong itu menyadari bahwa dia tuh tidak layak sombong gitulah ya. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan seseorang yang lagi menyombongkan silsilahnya. Nah, maaf saya kurang akurat ini ya, tapi pernah membaca itu. Saya belum bisa ngejawab Ustaz ya. Tapi mendingan jadi orang tawadu aja lah supaya nggak rumit ya nggak? Betul tidak? Karena ini juga belum tentu kecapai. Intinya sih dari semua ini tuh berhenti cari kedudukan di hati makhluk itu aja. Kenapa kita ingin kelihatan tawadu? Karena kita memang memerlukan pengakuan orang, memerlukan orang tuh mengakui diri kita, menghargai. Nah ini ngerembet kepada amal-amal yang lainnya. Makanya latihan yang pertama dan utama, latihan berhenti tidak ngarep apa-apa dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Kalau mau ngarep-ngarep kita yang manfaat bagi makhluk, atau kita ngarep-ngarep makhluk atau manusia itu jadi bahagia, jadi mulia, jadi taat kepada Allah begitu. Tapi ngarep-ngarep mengakui, memuji, menghargai, memberi, termasuk mencintai. Perlukah kita berusaha ingin dicintai orang lain? Mau apa? Kita enggak kuasa membulak-balik hati orang. Misal nih sebagai suami, perlukah suami berbuat sesuatu supaya dicintai istrinya? Gimana caranya? Mendingan kita jadi orang yang dicintai Allah, fokus, nanti Allah yang ngebalikin hati. Dan sekarang mau mencintai, maksa, cintai dong saya. Kalau dia udah enek mah dah enek we. Nggak bisa maksa orang mencintai kita. Makanya sibuk dengan penilaian Allah, sibuk dengan penghargaan dari Allah, pemberian dari Allah, sibuk dengan kasih sayang, cinta Allah, sudah cukup bagi kita. Kalau kita ingin dicintai, nanti kecewa. WA kita ngirim misalkan gambar love ya, terus dia kirim gambar monyet, kan sakit hati. Dah lah begitu. Dah lah, nggak usah dipikirin pertanyaan tadi Ustaz, pusing sendiri ya kan. Mending kene pikirkan aja bagaimana kita jadi orang yang rendah hati dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ada ayatnya. Nah, silakan. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan perkataan yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kenapa merunduk terus hatinya? Karena merasa dilihat Allah. Jadi apa yang mau disombongkan, badan gagah, pintar dan semuanya itu juga milik Allah, yang sekejap saja bisa diambil oleh Allah, mudah ya. Makanya orang-orang yang tauhidnya kuat, dia lebih mudah bertawadu karena dia lebih yakin dengan pengawasan, penglihatan Allah. Tapi bagi yang tauhidnya belum kuat, pasti lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita jadi tawadu aja jadi dagangan. Mungkin jalannya merunduk-runduk, tapi di hatinya, nih saya tawadu nih, jalannya merunduk, punten, punten, tapi hatinya tuh ingin dilihat tuh, lihat nih, saya rendah hati gitu. Bagaimana ibu, sehat? Hatinya tuh, nih saya ramah nih, nih harusnya mah saya galak. Adek, apa yang bisa dia? Aduh ramah, tapi semuanya dagangan. Karena hatinya tuh lebih menginginkan orang lain mengakui sebagai orang yang ramah. Ada yang nunduk terus, sambil nunduk tuh ingin diketahui orang, nih saya ini tawadu nih, lagi nunduk terus. Jadi ada orang yang berbuat baiknya tuh mikir aja, mikir demi dinilai orang. Aneh ya. Ingin aja orang lain tuh mengakui dirinya tuh soleh, dirinya baik, dirinya tuh ikhlas, sabar. Ada orang yang sabarnya tuh dibuat supaya diakui sebagai orang sabar. Jadi Allahnya tuh nggak ada di hati itu. Semuanya amalan-amalan tuh demi diakui orang, termasuk zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Boro-boro ingat ke Allah. Yang diingat adalah orang yang memperhatikan dirinya. Nih saya lagi zikir. Ya Allah, ya Allah. Padahal nyebut ya Allah, tapi harapannya, inilah orang yang zikir. Termasuk muhasabah, ya Rob, tolonglah ya Allah. Tapi hati kecilnya menggetarkan nih. Orang-orang pada sedih nih. Ini paling khusyuk. Nggak ingat tentang Allah mengijabah doa, tapi ingin diakui sebagai ahli doa yang menggetarkan, yang membuat orang lain terharu. Ini acting semuanya hadirin. Termasuk ngimamin, azan. Waduh, itu bisa acting semuanya itu. Kalau sibuk dengan penilaian makhluk, ingin diakui suaranya indah, ingin diakui hafalannya banyak, ingin diakui nafasnya panjang, ingin diakui terus saja. Makanya sumber masalah terbesar kita adalah sibuk dengan mencari kedudukan di sisi makhluk. Jadi kalau ini diatasi, insya Allah lebih ringan untuk bisa tawadu dan amal-amal lainnya yang ikhlas. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni riya kita selama ini, acting kita, kemunafikan kita, sok soleh, sok baik, yang semuanya itu ternyata bukan karena Allah, tapi karena ingin pengakuan orang, dan Allah pasti tahu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami, semua kemunafikan diri kami. Ampuni keujub-ujub yang ada di hati ini, semua ketakaburan diri kami. Ampuni ya Allah segala kedengkian yang tersembunyi di hati ini. Bersihkan hati kami dari segala penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal ya Allah. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang benar-benar bertauhid, bersih, kokoh dan istiqomah. Bersihkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jadikan orang yang sidik, yang benar-benar terpercaya dalam pandangan-Mu. Bersihkan kami dari kefasikan, dari segala kezaliman terhadap siapapun. Ya Allah, lindungi kami dari wabah, fitnah, bala wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.